Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Kartika Dewi Febriani, alumni SMK Negeri 8 Surakarta atau SMKI Solo tahun 2017 yang lalu. Nah, saat ini saya menempuh perkuliahan semester 8 di ISI Surakarta. Pastinya sudah tidak pada asing lagi kan ya. Saya berasal dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Dalam video kali ini saya ingin berbagi cerita saja, sedikit sharing dengan teman-teman tentang pengalaman saya selama bersekolah di SMK Negeri 8 atau SMKI Solo. Pastinya bagi saya tidak mudah untuk saya bisa diterima dan bisa bersekolah di SMKI Solo itu ya, karena dengan pengalaman saya berkesenian yang belum cukup banyak saya rasa. Ya memang saya sedari kecil hobi berkesenian, menyanyi, menari, bercerita, membaca puisi dan lain sebagainya. Tetapi memang saya tidak pernah terpikirkan untuk nantinya saya mau sekolah ke SMKI Solo. Bahkan saya pun tidak pernah tahu ada SMKI Solo atau ada sekolah kesenian di Indonesia, itu saya sama sekali tidak pernah mengetahui gitu loh, saking kudetnya saya ya. Tetapi entah mengapa, karena saya bertujuan ingin memperdalam tentang pengetahuan saya tentang seni, memperdalam bakat saya di bidang seni, saya mencari sekolah kesenian di mana yang memang saya harus belajar di dalamnya. Akhirnya saya menemukan informasi ada banyak sekali ternyata di Indonesia, salah satunya ya SMKI Solo itu tadi, dan juga ada SMKI Surabaya, SMKI Jogja, SMKI Bandung, Bali, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tetapi saya tidak tahu ya, saya mengikuti kata hati saya memilih SMK Negeri 8 Surakarta untuk saya melanjutkan pendidikan saya. Dengan pengalaman berkesenian saya yang belum cukup banyak ya, karena memang dari kecil saya tidak begitu mengasahnya dengan cara mengikuti sanggar atau saya mengikuti kelompok kesenian apapun. Saya belajarnya otodidak, dan juga pada saat kegiatan di sekolah ekstrakurikuler itu saya mengikuti, dan alhamdulillah sejak di SMP saya pernah mewakili lomba menari di tingkat kabupaten maupun provinsi waktu itu. Makanya saya memantapkan untuk saya bersekolah di sekolah seni, dan saya menemukan SMK Negeri 8. Tetapi kesenian yang saya tekuni waktu itu hanya seni tari seni tari kreasi waktu itu ya, karena memang di Kabupaten Tulungagung itu memang populer sekali tari kreasi itu, tari kreasi baru. Dan juga yang saya ingat sekali ini seperti ini, ketika saya mau akan daftar di SMKI Solo ya, waktu itu saya sempat ngobrol dengan teman saya yang sama-sama saling daftar, yang berasal dari Jawa Tengah sendiri. Itu memang di Jawa Tengah itu kurikulum pelajarannya kan berbeda ya pastinya dengan di daerah saya. Mereka ada pelajaran seni tari, sedangkan saya sendiri pelajaran kesenian daerah itu hanya dibagi dua, seni rupa dan seni musik. Jadi saya sama sekali tidak memahami betul tentang kesenian tari itu gitu loh. Jadi saya sempat minder awalnya setelah saya keterima di SMKI Solo itu. Tapi ya alhamdulillah dengan perjuangan saya bisa lulus tepat waktu pada saat itu. Dan selama di SMKI Solo itu memang saya berprinsip seperti ini. Saya sekolah seni di sini, saya harus bisa menjadi seniman yang tidak monoton, yang tidak stuck begitu-begitu saja. Bahkan ketika saya masih berstatus sebagai siswi pun, saya juga harus tidak menjadi orang yang monoton gitu. Saya harus belajar kesenian yang lain atau belajar di bidang apapun, dan nilai akademik saya juga harus baik. Alhamdulillah waktu itu memang akademik dan non akademik saya seimbang ya, meskipun tidak sebaik yang lain waktu itu, karena memang di SMKI Solo itu akademik dan non akademik itu harus berjalan berdampingan, harus seimbang, harus sama rata gitu loh. Tidak ada yang lebih unggul salah satu. Meskipun SMKI Solo itu lebih banyak prakteknya. Jadi saya memang diajarkan ya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, semuanya pelajaran yang seperti saya dapat di SM itu ada semua gitu loh. Tetapi memang lebih banyak di prakteknya, dan nilainya juga harus seimbang gitu waktu itu. Nah, memang sedari kecil saya juga selain menari, seperti saya senang pidato, membaca puisi dan lain sebagainya. Saya sempat berpikir sih, apakah saya juga bisa selama SMK itu saya memperdalam atau mengasah bakat saya lagi yang dulu saya pernah tekuni, seperti membaca puisi, berpidato, bercerita. Itu apakah saya masih bisa gitu loh selama di SMKI Solo. Tidak pernah terpikirkan, alhamdulillah suatu saat
salah satu guru saya memilih saya untuk mewakili sekolah, memberi kesempatan saya untuk mewakili sekolah waktu itu dalam rangka lomba baca puisi yang diadakan oleh Teater Delik Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Saya masih ingat sekali waktu itu tahun 2015. Saya masih kelas 2 waktu itu ya, masih kelas 2 SMK. Saya mewakili sekolah dan alhamdulillah mendapatkan juara 3. Meskipun juara 3, tapi menurut saya adalah sangat-sangat sebuah penghargaan sekali bagi saya, karena setelah lama saya tidak pernah ikut kegiatan berpuisi dan lain sebagainya, itu akhirnya saya mengikuti lomba dan saya bisa mendapatkan penghargaan di juara 3 gitu ya. Sangat reward sekali bagi diri saya. Dan alhamdulillah tidak hanya itu saja, tahun 2015 juga, tapi beda waktu itu di kampus yang berbeda juga, di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kelompok teater Ngirit waktu itu mengadakan lomba baca puisi juga ya, yang diadakan oleh Teater Ngirit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 juga ya. Waktu itu saya bersama rekan saya, alhamdulillah pada lomba yang itu lebih meningkat lagi, saya menyambut juara pertama. Saya tidak pernah menyangka sama sekali, saya dibimbing oleh guru saya diberikan semangat, saya disupport sekali, karena memang ya, karena prinsip saya yang awal tadi, saya meskipun saya siswi jurusan tari, saya juga harus bisa yang lainnya gitu. Dan tidak itu saja, berlanjut ke tahun berikutnya, di tahun 2016 waktu itu ada seleksi FLS 2N. Karena saya berasal dari jurusan tari, waktu itu saya juga mengikuti seleksi tari. Tetapi karena ada sesuatu hal waktu itu ya yang tidak memungkinkan saya untuk maju FLS di bidang tari waktu itu. Tetapi alhamdulillah salah satu guru saya memberi informasi kepada saya bahwa ada seleksi FLS 2N tapi di bidang teater, dan menunjuk saya bersama rekan-rekan saya untuk mengikuti seleksi tersebut. Waktu itu saya bersama 5 teman saya. 2 dari kami adalah dari jurusan tari, 2 rekan saya yang lainnya dari jurusan karawitan, dan yang satu dari jurusan musik. Kami memang berteman baik, dan ketika kami mengikuti seleksi di tingkat kota, awalnya di tingkat kota, kemudian kami lolos dan mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Alhamdulillah kami lolos lagi dan dibawa ke tingkat nasional. Kami tidak pernah menyangka sama sekali, apalagi saya sendiri, karena selain puisi, berpidato dan lain sebagainya, saya memang menyukai teater dari kecil. Juga dari SD waktu itu ya, saya sering sekali ikut drama pada pelajaran bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian sampai saya dewasa pun saya masih menyenangi itu, meskipun saya belum memiliki pengalaman yang sangat banyak waktu itu. Sampai sekarang pun saya juga tidak memiliki pengalaman berteater yang cukup mumpuni gitu, tapi saya hanya senang dan saya menggemari itu, dan saya ingin belajar tentang itu. Maka dari itu saya senang sekali ditunjuk dan alhamdulillah mewakili Provinsi Jawa Tengah untuk maju ke tingkat nasional. Waktu itu lombanya di Manado tahun 2016 di Sulawesi Utara ya. Alhamdulillah tidak kami sangka lagi kami mendapatkan penghargaan sebagai penyaji artistik terbaik. Luar biasa sekali, ternyata kami dari 5 siswa-siswi ini, padahal kami berasal dari jurusan yang berbeda, dan di SMKI pada saat kami bersekolah itu, pada saat saya di situ tuh memang tidak ada jurusan teater, tapi tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun terdahulu memang ada jurusan teater. Nah, ketika tidak ada jurusan teater pun ternyata SMKI masih bisa mewakili sekolah, bahkan mewakili Jawa Tengah lomba tingkat nasional di bidang teater. Luar biasa sekali. Waktu itu memang saya tidak pernah menyangka, dan luar biasa sekali support dari Bapak Ibu guru. Memang luar biasa sekali. Jadi bagi saya tidak ada salahnya ketika kita mencoba hal yang baru seperti yang tadi. Saya memang berasal dari jurusan tari, tetapi saya menyenangi kegiatan lainnya, kesenian lainnya di luar tari, seperti membaca puisi, berpidato, bercerita, bahkan berteater atau drama. Tidak ada salahnya untuk belajar seperti itu, dan tidak ada salahnya menekuni itu, karena menurut saya seni itu tidak monoton gitu loh. Jadi, dan kita sebagai orang itu juga jangan monoton. Kita juga harus mempelajari hal-hal yang lain, bahkan di luar seni, misalnya tentang kesehatan, politik, sosial, kemudian psikolog misalnya, tentang hukum misalnya, sejarah tentunya. Itu memang penting sekali, karena nantinya
bagi saya, ketika saya nanti sudah lulus, ketika saya nanti sudah dewasa, saya kembalinya adalah ke masyarakat. Dan di masyarakat sendiri itu lingkupnya luas, tidak hanya semua melulu tentang orang-orang seni, bahkan ada orang yang awam sama sekali tidak paham apa itu seni. Dan juga ada teman-teman saya yang dari kedokteran misalnya, dari tim kesehatan, orang-orang politik, orang-orang hukum, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita nanti serabung dengan mereka, kita nanti berkumpul dengan mereka, setidaknya kita memiliki sedikit wawasan, pengetahuan tentang bidang mereka juga gitu loh. Jadi ketika kita dibutuhkan, kita itu bisa sewaktu-waktu siap meskipun pengalaman kita tidak banyak dan kemampuan kita itu tidak sesempurna mereka. Sama halnya mereka di bidang kita gitu loh. Jadi jangan takut untuk mencoba hal-hal di luar zona kita gitu. Waktu itu saya berpikirnya seperti itu di SMK Negeri 8 Surakarta, apalagi menjadi seorang seniman itu harus terlatih mandiri dan bertanggung jawab. Dan ketika saya bersekolah di SMK Negeri 8 Surakarta itu, memang saya dilatih, benar-benar dilatih seperti halnya kemiliteran ya. Banyak yang beranggapan SMK Negeri 8 itu bla bla bla, yang menganggap SMKI itu negatif. Apa sih sekolah seni tetapi kok sistemnya kok seperti ini, kok kayak militer, kok apa-apa dihukum apa-apa seperti militer. Bagi saya itu penting. Memang suatu saat saya dulu pernah melakukan suatu kesalahan dan saya dihukum. Ketika dihukum, memang hukuman yang saya terima itu layaknya seperti pelatihan militer, seperti saya disuruh lari berapa kali putaran, atau saya disuruh push up sekian, bla bla bla, saya disuruh panas-panasan. Memang menurut saya itu penting. Kenapa? Karena kita harus bertanggung jawab atas segala kesalahan kita, harus mengakui kesalahan kita, dan kita harus memperbaiki kesalahan kita. Dan di militer itu memang kita kenalnya dilatih mental ya. Tidak hanya di militer, menurut saya dalam seni itu juga penting dilatih mental. Mental harus kuat sebagai seorang seniman. Karena menjadi seorang seniman yang baik itu adalah seniman yang tidak mudah berkecil hati, yang tidak mudah untuk sakit hati. Jadi ketika mental kita terlatih, ya kita insya Allah akan bisa menjadi seniman yang baik. Asalkan tetap menjadi rendah hati, tidak sombong, dan menghargai orang-orang di sekitar kita, termasuk orang yang lebih tua dan lebih mampu. Karena di atas langit masih ada langit, percayalah itu ya. Jadi memang penting. Kalau saya dulu ketika di SMK memang benar-benar ketika saya melakukan kesalahan itu saya dihukum sampai saya malu. Sampai memang hukumannya itu banyak yang menganggap itu terlalu berlebihan, lebay, tidak semestinya. Tetapi menurut saya itu memang penting. Ketika kita membuat kesalahan, ya kita harus bertanggung jawab atas kesalahan. Ketika kita dilatih seperti hanya kemiliteran, ya memang penting karena militer itu butuh mental, dan dalam kesenian pun juga butuh mental. Ketika kita dikritik, kita tidak boleh jatuh. Ketika kita dicaci, dimaki, kita tidak boleh jatuh, apalagi sakit hati. Dengan cacian, makian mereka, dengan kritikan-kritikan orang-orang di sekitar kita. Justru bagaimana caranya kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Dan sekali lagi pesan saya, jangan menjadi seniman yang monoton. Jangan menjadi orang yang monoton. Jangan takut untuk mempelajari hal-hal di luar zona kita, karena itu sebenarnya sangat penting untuk kita ke depannya. Dan banyak-banyak serawung atau ngeluruk ilmu dengan siapapun itu perlu, tidak pandang. Meskipun bukan dari golongan orang seni, meskipun bukan seniman, kita harus ngeluruk ilmu. Penting sekali untuk kita, karena kita juga belajar ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu berbisnis bahkan, karena kesenian sekarang ini bisa untuk segala hal. Kesenian itu luas sekarang, jadi jangan takut dan jangan malu. Intinya jangan pernah malu. Malu boleh ketika kita membuat suatu kesalahan, tetapi dengan malu kita juga tidak tinggal diam gitu loh. Dengan malu kita bagaimana caranya untuk bisa lebih baik lagi. Jadi hobi kita memang di satu bidang, tetapi kita juga harus mempelajari hal-hal yang lainnya supaya nantinya ketika suatu saat orang membutuhkan jasa kita, membutuhkan tenaga kita, kan misalnya nih ya, saya dari jurusan tari, bisa dibilang saya penari, saya adalah penari, tetapi sampai saya tua nanti kemungkinan saya kecil untuk saya untuk terus tetap menari, karena pastinya lahir dan tumbuhlah generasi-generasi baru yang lebih baik dari saya dan lebih banyak dibutuhkan daripada saya. Ketika nanti saya sudah tua, umur saya sudah tua, sudah tua renta, apakah tubuh saya juga masih mampu untuk menari, kan saya juga tidak tahu nantinya. Jadi bagi saya penting untuk belajar hal-hal yang lain di luar tari misalnya, agar ketika suatu saat saya sudah tidak menari lagi, saya bisa menekuni hal-hal lain, hal-hal baru di
luar zona saya gitu. Tapi menurut saya memang karena saya dari kecil saya memang suka menari, bukan berarti saya juga akan berhenti menari, berhenti stop dan sama sekali saya tidak akan menari, tidak. Maksud saya untuk kebutuhan yang lainnya, misal saya menjadi pelatih tari atau saya menjadi guru tari atau saya menjadi dosen, insya Allah nantinya kan masih bisa saya membagi ilmu, membagi pengalaman tentang tari meskipun saya tidak bergerak memamerkan tubuh saya ketika saya menari, seperti itu. Sekarang juga kesenian bisa menjadi bisnis, entah menjadi event organizer atau apa, semuanya sekarang tidak stuck begitu saja. Sekarang seni bisa menjadi apapun dan menjadikan kita sebagai apapun. Jadi semangat untuk teman-teman semuanya. Saya yang paling penting untuk teman-teman semuanya, jangan jadi seniman yang monoton, jangan jadi seniman yang mudah berkecil hati ataupun sakit hati. Kita harus menjadi seniman yang cerdas, seniman yang tangguh, seniman yang baik itu sesungguhnya adalah seniman yang tidak mudah sakit hati ataupun berkecil hati. Hargai orang-orang di sekitar kita, hormatilah bapak dan ibu guru dan orang-orang yang lebih tua dari kita, karena di atas langit masih ada langit. Jangan lupa tetap bersyukur dan ayo sekolah seni, jangan malu untuk sekolah seni bagi kalian yang memiliki bakat dan menekuni kegiatan berkesenian, karena sekarang seni itu luas. Seni bisa menjadi apapun dan menjadikan kita sebagai apapun. Jangan malu, jangan takut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya video ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.